Cuaca di kawasan pintu tol Cikampek cukup cerah pagi itu. Cuaca yang sangat ideal untuk melakukan penerbangan. Kami pun bersiap untuk melakukan peliputan di udara. Cek, 1, 2, cek. Uji coba terbang sebelum memberikan laporan langsung dari udara kepada pemirsa pun dilakukan. Pemilihan lokasi ini juga dikarenakan posisi terbang mendarat kami yang berdekatan dengan mobil Obiven satelit kami. Menurut Thomas, salah seorang pilot paramotor yang tergabung di tim liputan mudik kami menjelaskan bahwa terbang dengan menggunakan paramotor sangat pas bila dilakukan pada pagi hari. Terbang paramotor sendiri sebenarnya untuk cuaca itu paling bagus kita terbang di pagi hari. Antara jam 7 sampai jam 10 dan sore hari antara jam 3 sampai jam 5. Kenapa? Karena kalau pagi itu angin masih smooth, cuaca masih light dan belum ada pembentukan thermal ya. Selain membutuhkan kecepatan angin yang stabil, paramotor membutuhkan lapangan terbuka sebagai landasan penerbangan. Untungnya, di sekitar gerbang tol Cikampek terdapat sebuah lapangan terbuka yang cukup luas. Selain itu, tepat di pinggir pintu tol terdapat 2 lajur tol Cikampek Palimanan yang belum jadi. Lokasi inilah yang kami manfaatkan sebagai tempat melakukan take off dan landing paramotor selama peliputan berlangsung. Kita lari ke arah bawah. Namun, melakukan terbang tandem tidak semudah yang saya kira seperti saat melakukan latihan. Saya sempat beberapa kali gagal terbang karena kondisi angin yang berubah secara tiba-tiba. Tapi akhirnya saya dapat terbang juga untuk melakukan peliputan kondisi lalu lintas saat arus mudik berlangsung. Saat itu pemandangan di sekitar ujung pintu tol Cikampek cukup membuat saya terkejut. Saya tidak menyangka dapat menyaksikan antrian ribuan kendaraan roda 4 yang begitu panjang dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek ini. Saya sangat terkejut melihat antusiasme masyarakat yang pergi menuju kampung halaman dan dapat saya bayangkan hal ini berlangsung setiap tahunnya dengan jalur yang sama. Memang dengan visual yang saya dapat dari udara seperti ini lebih memperjelas pantauan kondisi jalan raya yang ada di bawah saya. Dari data yang saya dapat, ternyata teknologi paramotor sudah sering digunakan sebagai sarana pendokumentasian objek secara aerial. Menurut Asep, paramotor dapat diandalkan untuk mendukung proses pengambilan gambar, terutama di daerah manapun yang memungkinkan untuk melakukan proses terbang mendarat. Sebelum teknologi quadcopter atau multirotor booming, paramotor ini andalan. Karena kemampuannya di bawah trek. Kalau trek, orang banyak yang menggunakan trek tapi speednya cepat ya, seperti pesawat ringan. Tapi kalau paramotor karena pelannya itu dan sangat fleksibelnya itu, banyak orang menggunakan untuk video syuting. Saat tengah hari, panas akibat sengatan matahari siang, kami pun telah menyiapkan tenda untuk berteduh dan beristirahat bagi seluruh tim.
Diskusi proses pasca produksi berita juga dapat kami lakukan sambil menunggu kondisi angin yang ideal untuk kembali terbang. Melaporkan kondisi arus lalu lintas kendaraan di jalur mudik secara langsung dari udara merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya harus mampu mengendalikan kamera sambil melaporkan suasana yang terlihat di antara kedua kaki saya. Ternyata tidak mudah untuk membagi konsentrasi saat melaporkan dan memperhatikan posisi kamera. Karena tidak bersama kamera person, saya pun harus melakukan teknik selfie menggunakan monopod sebagai penopang kamera compact yang saya bawa. Dalam pengambilan gambar, saya tidak melakukannya sendiri. Saya dibantu oleh Thomas yang sudah sejak lama sering melakukan pendokumentasian dengan menggunakan paramotor. Menurut Thomas, penggunaan paramotor sangat memudahkan pengambilan gambar dari udara. Liputan atau pengambilan gambar dengan terbang solo itu lebih fleksibel ya daripada tandem. Dan mungkin kita bisa membawa lebih dari satu ataupun lebih dari dua kamera. Dengan saat ini mungkin banyak kamera-kamera kecil yang bisa kita bawa, yang kita bisa pakai di antaranya di helm ataupun di tangan ataupun di kaki, di mana aja. Jadi memang dan itu pun view-nya juga lebih luas. Selama penerbangan dibutuhkan kondisi mesin dan parasut yang prima untuk mendukung kestabilan dalam pengambilan gambar. Untuk baling-baling sendiri memang itu adalah nyawanya paramotor ya, karena putaran tenaganya berasal dari baling-baling. Itu yang penting. Yang penting pertama adalah baling-baling itu harus balance, harus seimbang, karena itu yang akan membuat kinerja mesinnya maksimal. Dalam melakukan penerbangan, sangat mungkin terjadi beberapa kendala. Pilot paramotor harus mampu menguasai parasut dan mengetahui kondisi lapangan bila harus melakukan emergency landing. Kemampuan ini dibutuhkan untuk menghindari adanya kecelakaan. Salah satu spot yang coba kami pantau saat mudik lebaran adalah kawasan Waduk Jatiluhur yang ada di Kabupaten Purwakarta. Saat ini saya bersama dengan tim paramotor Metro TV sedang melakukan pantauan dari udara untuk mengetahui suasana di salah satu tempat wisata di Jawa Barat, yaitu di kawasan wisata Jatiluhur. Kawasan Jatiluhur ini adalah waduk terbesar di Indonesia yang memiliki luas sekitar 8.300 hektar. Dari sini terlihat panorama air yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan udaranya yang sangat sejuk sehingga sangat pas untuk dijadikan tempat wisata bersama dengan keluarga. Sebuah panorama luar biasa yang saya lihat dari ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Hamparan luas air waduk dengan bagan-bagan di atasnya, bangunan PLTA dan juga kawasan wisata dan pemukiman yang berada di sekitarnya membuatnya seperti oase raksasa di tengah daratan Purwakarta. Sesuai dengan penyajian berita di Metro TV di segmen Metro hari ini, untuk pengambilan gambar update situasi lalu lintas, maka penerbangan pun dilanjutkan hingga sore hari.
Sebenarnya memang tidak disarankan melakukan penerbangan saat sudah gelap setelah matahari terbenam. Keterbatasan cahaya dan kondisi kontur bangunan sekitar menjadi pertimbangan saat ingin terbang di saat gelap. Dan yang terpenting, penerbangan ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Sesaat sebelum sinar matahari hilang dari pandangan, dengan adanya bantuan cahaya dari antrian mobil di sepanjang gerbang tol, akhirnya pilot paramotor melakukan penerbangan solo dengan jangka waktu yang singkat untuk mendokumentasikan secara update kepadatan jalan di sekitar Cikampek ini. Penggunaan salah satu olahraga dirgantara yang dinilai ekstrim ternyata sangat membantu dan mempermudah proses peliputan kali ini. Sebuah sensasi dan pengalaman baru untuk saya. Untuk ke depan, saya rasa mungkin sarana dengan menggunakan teknologi paramotor ini akan lebih sering digunakan untuk melaporkan dan menghasilkan berita bermutu secara langsung dari udara.